Luar cerita itu, Pram, Wan, Kang, ada cerita yang menarik lagi. Jadi di akhir pekan, ketika setelah demo tanggal 28 dan 29 terjadi, ada rencana upaya untuk darurat militer yang dikeluarkan oleh salah satu kementerian dan sudah dalam bentuk draft. Lalu draft itu diusulkan kepada Prabowo dan seorang purnawirawan jenderal juga memberikan usulan Prabowo mengeluarkan perpu kedaruratan seiring senyampang dengan keluarnya draft darurat militer itu. Lalu Prabowo mengumpulkan beberapa orang dekatnya, termasuk orang dekat di DPR. Nah, orang dekat di DPR inilah yang kemudian keras nih, nggak mau darurat militer. DPR tidak akan setuju lah, tidak akan mendukung adanya darurat militer. Kenapa? Karena kalau darurat militer, Prabowo sendiri justru yang akan terancam jatuh. Gitu. Dan pada akhirnya darurat militer itu dibatalkan. Tapi kemudian ada bentuk lain. Nah, bentuk lainnya apa nanti di majalah Tempo. Ya, sebenarnya juga alasan kedaruratan militer ini tidak bisa dijadikan pembenaran ya untuk kita menghentikan demonstrasi ya, atau melarang orang, mengajak orang untuk berhenti berunjuk rasa gitu. Kalau berunjuk rasa ya berunjuk rasa saja gitu. Nah, ini tidak ada persoalannya kemudian dengan darurat militer. Justru itu menjadi salah satu bahan bakar atau amunisi gitu ya, bukan untuk kemudian rusuh ya, tapi bahwa rencana darurat militer ini menunjukkan bahwa pemerintahan kita tata kelolanya ya serampangan banget gitu loh. Masuk harus mengeluarkan darurat militer gitu. Kalau gue sih tidak mendukung kemudian menghentikan darurat militer demonstrasi dengan alasan darurat militer gitu, karena ini akan ditunggangi segala macam. Enggak lah, dan justru ketika itu terjadi momentumnya hilang. Gitu. Dan beberapa pejabat juga mengakui kalau misalnya darurat militer, indikator kedaruratan itu apa? Nggak memenuhi indikator kedaruratan. Gitu. Dan banyak pejabat yang juga khawatir kalau misalnya darurat militer itu justru terjadi. Gitu. Dan memang harusnya ini menjadi momentum untuk melakukan perbaikan atau perubahan secara besar-besaran. Gitu ya. Ya, dari sisi eksekutifnya, pengelolaan anggaran yang kacau balau ya. Terus juga kemudian legislatifnya gitu, terus juga kemudian yudikatifnya, ini semua perlu pertobatan massal juga, dan ini memang perlu perbaikan yang luar biasa dari mereka. Ketika kemudian ada seruan gitu, tidak usah demonstrasi dan segala macamnya gitu, ya ini kemudian momentumnya menjadi hilang. Sayang sih, gue bukan kemudian mendorong orang untuk berbuat terus, enggak ya, tapi ada hal yang sebenarnya bisa kita perjuangkan di situ lewat demonstrasi. Demonstrasi itu bukan sesuatu yang tabu kok ya. Justru ketika pemerintah atau polisi menganggap itu sebagai sesuatu yang tabu, ya akhirnya represi yang muncul gitu. Tapi uniknya gini, Pram. Jadi alih-alih pemerintah itu introspeksi diri gitu ya, justru dalam rapat emang pernah ya? Nah itu dia makanya. Alih-alih pemerintah itu introspeksi diri, dalam rapat kabinet itu justru Prabowo itu menyampaikan kalau demo-demo ini itu terjadi karena ada tunggangan, gitu ya. Ada yang menunggangi, gitu. Siapa yang menunggangi? Versi Prabowo adalah orang-orang atau pihak yang tidak suka Prabowo bersih-bersih korupsi. Gitu. Sejak kapan? Apanya? Bersih-bersih korupsinya sejak kapan? Cherry picking. Cherry picking. Jadi di situ di-mention tuh dalam rapat kabinet bahwa ya ada upaya makar, ada terorisme, ada kelompok yang berupaya mendanai demo-demo gitu, dan bahkan menyebut satu kelompok menjadi sumbu demonstrasi gitu. Dan uniknya lagi, menariknya setelah rapat kabinet itu Prabowo memanggil Kepala BIN dan juga Panglima TNI. Di situ Prabowo cukup marah dengan Kepala BIN karena dianggap memberikan laporan yang tidak seperti yang ada di lapangan. Kondisi sebenarnya. Iya, betul. Bahasanya bahasa orang yang mengetahui pertemuan itu, Prabowo tuh bilang di laporan itu akan aman-aman aja, tapi faktanya nggak aman gitu. Ini gimana sih, udah dinaikin bintang katanya gitu. Jadi marah betul. Dan
ya Prabowo berupaya ya untuk meredam dari berbagai sisi ya, merangkul misalnya ya, mengajak bertemu dengan kelompok ormas keagamaan, lalu ketua-ketua partai gitu, dan ketika bertemu dengan ketua-ketua partai itu Prabowo juga menyampaikan supaya ketua partai membantu untuk menyampaikan kader-kader bawahnya untuk meredam aksi-aksi massa. Oke.